Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaulida Dwi Ilyasa, mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NPM 2021011577, kelas R3A. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi pembelajaran menggunakan metode snowball throwing. Mari kita lihat simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran snowball throwing yang dengan tema pernikahan dini atau perkawinan anak. Ada yang tahu nggak nih snowball throwing itu apa? Nggak ada ya. Jadi Ibu jelaskan. Jadi snowball itu kan artinya bola salju dan throwing itu artinya melempar. Jadi snowball throwing itu adalah merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bola salju yang dilempar. Nah, bola saljunya itu berisikan soal-soal karena di Indonesia itu nggak ada bola salju, nggak ada salju juga, jadi kita bikinnya pakai kertasnya berisikan soal, lalu kita membentuk bola dan jadi bola salju. Nah, nanti kertas ini dilemparkan kepada kelompok yang lainnya. Sebelum pembagian kelompok, Ibu akan menjelaskan materi yang akan dijadikan permainan kali ini. Jadi materinya yaitu tentang pernikahan dini atau perkawinan anak. Hari ini tentang pernikahan dini atau pernikahan anak ya. Ada yang tahu nggak sih pernikahan dini atau perkawinan anak itu apa? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi pernikahan dini atau perkawinan anak itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih atau sepasang cewek cowok yang usianya itu masih di bawah 18 sampai 19 tahun. Dimana usia-usia tersebut itu belum bisa dibilang matang secara fisiknya, secara reproduksinya, atau psikologisnya masih kurang tentang pernikahan gitu. Apa sih yang terjadi? Kenapa sih bisa penyebabnya ada pernikahan dini gitu? Jadi pernikahan dini itu terjadi karena pengaruh zaman juga, bisa dilakukan karena adanya seks bebas, atau dia bisa nikah gara-gara adanya MBI atau married by accident, terus habis itu gara-gara ekonomi keluarganya. Jadi kalau di desa-desa itu nikah, anak-anak nikah tuh umur 16 tahun atau 15 tahun dia udah nikahkan orang tuanya atau nggak dijodohin karena keterbatasan ekonominya. Ada nggak sih dampak-dampaknya pernikahan ini gitu? Ada banyak banget dampak-dampaknya. Oke, Ibu jelasin ya dampak-dampak apa saja. Dampaknya itu bisa perceraian, bisa memicu perceraian karena kan di usia-usia yang masih 18 tahun atau di bawah 18 tahun itu kan masih bisa dibilang egonya masih tinggi, terus habis itu moodnya juga turun naik, masih belum bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik karena kan pernikahan itu beda dengan pacaran ya. Kalau pacaran itu kan kita berantem sama pacar kita aja kita bisa putus atau enggak gimana atau enggak bisa menyelesaikannya atau enggak bisa balikan sama mantannya gitu. Tapi kalau pernikahan ini kan kalau kita berantem hebat itu tidak bisa putus gitu aja karena udah mengikat janji satu sama lain, juga udah pernikahan itu kan ibadah ya, maksudnya tuh kayak banyak banget pernikahan dini itu yang bercerai karena itu berantem, masalah berantem atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang jadi korbannya adalah anaknya, jadi kasihan anaknya. Oke anak-anak, udah pada tahu belum nih tentang pernikahan dini atau perkawinan anak tadi? Kalau sudah pada paham, jadi kita lanjut ke permainan bola saljunya ya.
sebelumnya kita bikin kelompok dulu nih. Ya, Ibu mau ada 3 kelompok atau enggak 4 kelompok. Ketua kelompoknya masing-masing datang ke Ibu ya. Nanti Ibu jelasin tentang permainannya atau metode yang kita ini. Ketua kelompoknya udah berkumpul di depan. Jadi untuk ketua kelompok, kamu harus kasih tahu ke tim-tim kamu buat bola atau satu kertas yang berisi soal, habis itu dibuat bola seperti ini contohnya. Misalnya di sini ada pertanyaan, satu soal per satu soal pertanyaan, habis itu dibuat bola ini. Setelah sudah jadi bola, boleh disimpan dulu. Nanti kita melakukan throwing atau melempar ya. Oke, udah belum membuat satu bola yang berisi pertanyaan? Sudah ya, mari kita mulai. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, silakan satu orang melempar bolanya ke arah mana saja. Oke, silakan dibacakan pertanyaannya. Gimana kelompok 1? Jawabannya benar nggak? Benar. Oke, dapat poin ya, Alisa. Selanjutnya, kelompok 2, satu orang. Silakan dilemparkan pertanyaannya. Oke, siapa yang dapat? Dewa, ayo coba dibacakan pertanyaannya dan silakan dijawab. Gimana Reza? Benar jawaban Dewa? Benar. Oke, anak-anak, kita sudahi permainan snowball throwing ini. Karena kegiatan pembelajaran hari ini menggunakan metode snowball throwing, menyenangkan nggak belajar sambil bermain bola salju? Menyenangkan ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pelecehan seksual ya. Dicari tahu dulu pelecehan seksual itu apa aja. Oke, Ibu pamit undur diri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.